Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali jumpa dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo di channel yang tegas. Agus Surahmat Pawirorjo channel. Oke, pada malam hari ini jam berapa ini? Pukul 23.19. Malam hari ini kita akan mengulas atas tanggapan ya yang dirilis dari zonabanten.com pada tanggal 11. Ya, Rektor UIN SMH Banten sebut tindakan jajaran Pemkot Cilegon melawan hukum. Ini menarik. Oke, kita bacakan ya. Dan mungkin tidak secara keseluruhan, kita akan bacakan. Sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pendirian gereja di Cilegon, Banten. Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menuntut anggota DPRD dan Wali Kota Cilegon untuk menegakkan peraturan daerah terkait pendirian rumah ibadah selain daripada masjid. Massa yang terdiri atas berbagai ormas Islam, LSM, dan yayasan tersebut sempat memenuhi halaman tengah kantor DPRD Cilegon. Mereka membawa kain putih dan membubuhkan tanda tangan untuk menolak pendirian rumah ibadah. Ya, surat keputusan Bupati Serang tahun 1975 menjadi dasar bagi para penolak pendirian rumah ibadah. Kemudian, surat itu merupakan buah dari perjanjian ulama di Cilegon saat awal berdirinya PT Krakatau Steel yang saat itu bedol desa, hingga beberapa pesantren, pemukiman, dan makam-makam leluhur di Cilegon dipindah. Yang menarik di sini dikutip Zona Banten ya dari Kementerian Agama, Rektor UIN SMA Banten Wawan Wahyudin mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Lurah Grem Rahmadi Lurah Grem Rahmadi ini yang tidak berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas, hingga tindakan jajaran Pemkot Cilegon yang turut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon merupakan tindakan melawan hukum. Ini menjadi menarik karena rektor mengatakan bahwa itu perbuatan melawan hukum. Namun tidak dijelaskan alasannya mengapa di situ disebut melawan hukum, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh rektor itu apakah melawan hukum dari perdata maupun melawan hukum dalam artian pidana. Kenapa? Karena ini ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan tentu memang harus dimaknai juga berbeda. Karena juga akan memberikan implikasi yang berbeda. Nah, perbuatan melawan hukum itu atau sering disebut PMH itu diatur dalam KUH Perdata 1365 ya. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Ini perspektif perdata. Ya. Nah, dan PMH ini atau perbuatan melawan hukum ini harus memenuhi berapa persyaratan ya. Yang pertama,
harus bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Ya, pertama ini harus ada. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Oke. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, kendati pun demikian, perbuatan melawan hukum atau PMH ini harus memenuhi beberapa unsur. Ya, jadi tidak bisa satu perbuatan di dalam perdata itu dinyatakan bahwa itu perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur yang ada di situ tidak menyertainya. Yang pertama, apa unsur itu? Adalah harus ada perbuatan, ya. Harus ada perbuatan baik positif maupun negatif, ya. Tapi harus ada perbuatan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dimaksudkan harus melawan hukum, ya. Jadi ada ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan itu harus melawan hukum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, harus ada kerugian, ya. Dan kemudian yang keempat, harus ada kesalahan. Ini PMH dari perdata, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana PMH yang dimaksud atau perbuatan melawan hukum itu dilihat dari perspektif hukum pidana, ya. Yang pertama dilihat dari hukum formil, ya. Apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, ya. Artinya apabila ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam, ya, dilarang dan diancam, artinya ada satu tindakan pidana, ya, yang kemudian oleh undang-undang itu diancam hukuman, apa hukuman badan, ya, atau hukuman yang lain. Yang kedua, material. Suatu perbuatan yang mungkin bersifat melawan hukum, ya kan? Walaupun tidak dengan tegas dilarang dan dianggap dilarang dan dianggap dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum. Nah, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, mohon maaf, tidak mendeskripsikan dengan jelas. Hanya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Lurah Rahmadi maupun juga jajaran pemerintah Kota Cilegon dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanyaan berikutnya adalah, perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh lurah maupun jajaran pemerintah daerah Kota Cilegon? Kemudian dijelaskan bahwa mengapa dianggap melawan hukum. Pak Rektor menyampaikan karena enggan melakukan validasi terhadap 70 penduduk yang mendukung adanya pendirian gereja. Nah, namun mohon maaf, ini Pak Rektor nampaknya kurang teliti, ya, kurang jeli, yang harusnya untuk mengambil sikap ataupun untuk menyatakan perbuatan melawan hukum tidak bisa dengan segagah-gagah seperti itu. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan, yang tadi memang kita
ketemu dengan Lurah Rahmadi itu, kita tanyakan, dan sebelumnya juga kita sudah ketemu, apa yang dilakukan oleh Lurah Rahmadi itu. Ternyata Lurah Rahmadi itu telah melakukan yaitu verifikasi terhadap data pendukung yang dimaksudkan oleh Pak Rektor tadi. Dari 70 penduduk yang menyatakan mendukung, ternyata setelah diverifikasi ada data-data yang menunjukkan bahwa ada 51 yang mencabut. Artinya apa? Bahwa Lurah Rahmadi melakukan fungsinya sebagai pelayanan pemerintah di tingkat kelurahan. Lantas di mana letaknya Lurah Rahmadi itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Ini menjadi penting sekali, jangan sampai ada lontaran-lontaran pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru, menimbulkan persoalan-persoalan baru, ya, menimbulkan keresahan-keresahan baru. Yang kita harapkan sesungguhnya adalah bagaimana terhadap persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, ya, bisa duduk bersama masing-masing pihak stakeholder sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara yang arif, yang bijaksana, yang saling menjaga ketertiban semuanya. Tetapi kemudian ada yang menarik dari pernyataan Pak Rektor tadi. Dengan sendirinya petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang digagas Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon beserta dengan seluruh elemen masyarakat dan ditandatangani jajaran Pemkot Cilegon memvalidasi pidato Menteri Agama Yakut Khalil Khonas bahwa Cilegon adalah daerah yang intoleran. Ini sangat berlebihan. Karena nampaknya Pak Rektor belum meneliti ataupun melihat fakta-fakta yang sesungguhnya. Hanya mungkin melihat dari tayangan-tayangan video kan gitu kan. Dan yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon pun juga menandatangani di kain putih gitu ya, menandatangani di kain putih. Namun tidak menerbitkan secara khusus di atas skop ya pemerintah daerah tersebut. Ini agar ditelaah bersama-sama. Nah, kemudian berikutnya polemik izin untuk pendirian gereja di tengah masyarakat Cilegon yang terus terhambat karena merujuk pada surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 ya. Sudah semestinya disudahi. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Maulana Hasanuddin Banten tersebut, masyarakat Banten sebenarnya punya pengalaman kehidupan bermasyarakat yang ramah terhadap pemeluk agama-agama lain, terutama pada masa kejayaan Kesultanan Banten 1636 sampai 1682. Nah, berikutnya penolakan yang dilakukan kaum intoleran di Cilegon hari ini sama sekali jauh dari teladan yang dicontohkan langsung oleh Sultan Banten. Pada akhir pembahasannya, Wawan Wahyudin mempertanyakan lantas teladan siapa yang mereka ikuti. Jadi ini menjadi menarik sekali karena Pak Rektor berani memberikan justifikasi penolakan yang dilakukan oleh kaum intoleran. Seolah-olah masyarakat Cilegon itu adalah kaum intoleran. Ya. Dan kemudian pada akhirnya pembahasannya Wawan Wahyudi mempertanyakan lantas teladan siapa yang mereka ikuti. Kalau boleh
Ya, sebetulnya tidak perlu Pak Rektor menyatakan hal itu, karena itu tentu akan dapat melukai hati masyarakat Cilegon. Yang tentu masyarakat Cilegon itu berpatokan tentunya kepada PBM ini. Kenapa berkali-kali PBM ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena hanya ada satu pintu pendirian rumah ibadah itu melalui PBM ini. Ya. Dan di BBM ini sudah diatur dengan jelas di pasal 9, ya, di pasal 9 bagian ayat 2, FKUB kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas, ya, A. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, B. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, C. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau wali kota. Jadi di sini, ya. Nah, kemudian melakukan sosialisasi, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Nah, artinya apa? Bahwa berdasarkan peraturan bersama ini, ya, maka permohonan yang dilakukan setelah tentunya, ya, setelah tentunya lengkap, ada dukungan, ya, kemudian ada jumlah jamaat dan lain sebagainya, dan sudah verifikasi di tingkat kelurahan, baru kemudian disampaikan ke Kementerian Agama maupun juga FKUB kabupaten dan kota. Tahapannya adalah di situ, ya, bukan kemudian ujuk-ujuk untuk mendirikan rumah ibadah. Dan ini pun kemudian diatur di dalam pasal 13 dan pasal 14. Di sini tempat kita diskusi, dan di sini tempat memberikan solusi bagi pendirian rumah ibadah. Jadi apa yang disampaikan, ya kita patut menghargai, ya. Kita menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, namun tidak seharusnya Pak Rektor kemudian menjustifikasi seperti itu. Karena Pak Rektor bisa jadi belum mengetahui secara detail, Pak Rektor belum mendapatkan informasi-informasi yang valid terkait dengan perkara ini sesungguhnya. Sehingga kemudian Pak Rektor berani mengambil satu justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh lurah maupun juga jajaran Pemkot Cilegon itu adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Ini terlalu jauh. Ya, ini terlalu jauh karena seharusnya Pak Rektor harus memberikan secara detail apa yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum itu. Mengapa kemudian dimaksud melawan hukum? Apa yang sudah dilakukan? Karena justru ketika pernyataan ini tidak secara detail dan kemudian hanya melempar bola panas seperti itu, ini akan menimbulkan kegelisahan. Kemudian akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah masyarakat Cilegon. Kita ingin agar Pak Rektor, juga para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat itu bisa semuanya untuk menahan diri dan kemudian duduk bersama dan juga menyandarkan kepada peraturan ini. Kalau ini bisa kita pegang, ini kita laksanakan, insya Allah tidak akan mungkin terjadi hari biru seperti ini. Tetapi tentunya masing-masing harus bisa menahan diri. Itu saja. Semoga ini menjadi pencerahan pada malam hari ini. Dan sekali lagi, tombol like dan subscribe. Terima kasih. Salam tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.